Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, para pengurus aktivis gereja, karena hari ini kita akan berbicara tentang doktrin Roh Kudus. Maka doktrin ini merupakan satu pengajaran sangat-sangat penting bagi seluruh pelayan Tuhan. Apapun jenis pelayananmu, level pelayananmu, karena kita membutuhkan sekali pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus. Topik Roh Kudus kami pancarkan melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang banyak mengupas tentang berbagai macam doktrin-doktrin yang berhubungan dengan keselamatan. Doktrin Roh Kudus adalah satu doktrin yang sangat panjang. Saya sudah siapkan ada 25 sesi topik Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar pada sesi yang sangat-sangat menarik karena saya sedang membahas tentang bahasa roh yang lagi viral yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Mungkin kalangan karismatik merasa cukup terpukul, cukup tertampar dengan pernyataan dari Bapak Stephen Tong bahwa kalangan karismatik adalah Kristen palsu. Dan beliau juga menyorot tentang bahasa roh adalah palsu. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan dan pimpinan Engkau, sehingga hari ini kami bisa melanjutkan pembahasan kami dengan topik Roh Kudus. Pimpin, sertai, dan bimbing kami. Singkapkan kebenaran-kebenaran yang terselubung agar pemahaman kami tentang Roh Kudus menjadi jelas dan tuntas. Agar kami bukan hanya sekedar berteori, tapi kami juga mengalami praktek tentang kepenuhan Roh Kudus, bagaimana pengalaman kepenuhan Roh Kudus di gereja awal yang diterima oleh rasul-rasul bisa kami alami juga pada hari ini. Karena kami percaya pekerjaan Roh Kudus dulu dan sekarang akan sama. Jika di hari Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus, memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala, ada manifestasi, kami percaya pekerjaan Roh Kudus hari ini pun sama. Karena itu kiranya Tuhan menyertai memimpin kami untuk disingkapkan kebenaran pada saat ini. Kami siap belajar oleh pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah satu tema yang menarik, yaitu Pendeta Stephen Tong dan Elia Miron gagal paham bahasa roh. Kenapa kasus ini saya angkat? Karena saya rindu agar kita mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah bahasa roh. Mungkin masing-masing punya pandangan, masing-masing punya penafsiran. Saya tidak akan menghakimi bahwa Pak Stephen Tong punya tafsiran yang benar atau punya tafsiran yang lain yang benar atau saya punya yang benar. Saya hanya paparkan supaya kita bisa melihat bersama-sama. Dengan judul Gagal Paham Bahasa Roh. Topik tentang Roh Kudus, tadi saya sudah katakan adalah satu topik yang sangat panjang. Temanya Roh Kudus, tetapi judulnya ada 25 judul. Kita lihat yang pertama, apakah Roh Kudus itu? Yang kedua, Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah, berarti sama juga dengan Roh Yesus. Karena di topik yang kedua kita akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana hubungan antara Tritunggal atau tiga pribadi itu apakah benar-benar tiga pribadi atau satu pribadi. Yang ketiga, apakah setiap orang yang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus? Yang keempat, apa perbedaan gerakan dan kepenuhan Roh Kudus? Apakah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? Siapa saja yang bisa memperoleh kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Artinya Roh Kudus ada hubungan dengan keselamatan. 8. Apakah syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini ada 2 sesi. Yang sesi 8 dan 9 karena cukup panjang saya jadikan 2 volume, 2 episode. 10. Bagaimana cara memohon kepenuhan Roh Kudus? Ketika Tuhan menawarkan Roh Kudus, pasti Tuhan memberikan cara untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Nah, sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-11. Pendeta Stephen Tong dan Elia Miron
memiliki kegagalan dalam pemahaman tentang bahasa roh. Yang ke-12, mengenal dua macam bahasa roh. Nah, ini juga cukup panjang di sesi yang ke-12 dan 13, maka saya jadikan 2 sesi. 14, cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Ini juga cukup panjang jika kita jadikan 2 sesi. Yang ke-16, menaklukkan roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. 10, Roh Kudus adalah tanda bukti seorang diutus Tuhan. Baptisan yang sah harus ada kehadiran Roh Kudus. 19, hanya Roh Kudus yang membuat kita mengerti Alkitab. 20, Roh Kudus akan memimpin misi penginjilan. 21, Roh Kudus akan membantu kita dalam doa. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah mitra doa yang paling baik. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita. 23, Roh Kudus akan memperbaharui karakter manusia. Ke-24, Roh Kudus akan menjadi saksi pada waktu kita menghadapi penghakiman pada akhir zaman. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Dan yang terakhir, 4 simbol dari Roh Kudus. Jadi, saya sudah siapkan 25 judul, 25 sesi dari topik Roh Kudus, supaya pemahaman kita tentang Roh Kudus itu menjadi tuntas dan lengkap. Nah, hari ini, sesi yang akan saya kupas adalah sesi yang ke-11 dengan judul Pendeta Stephen Tong dan Elia Miron Gagal Paham Bahasa Roh. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu bahwa pemahaman tentang bahasa roh memang tidak mudah untuk dijelaskan. Karena itu kita membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk memahami hal tersebut. Karena itu penjelasan bahasa roh dari Pak Tong menurut saya ada masalah. Karena Pak Stephen Tong menganggap semua gereja karismatik atau aliran karismatik bahasa roh mereka itu palsu. Bahasa roh mereka itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena statement dari Pak Tong mengatakan bahasa roh seharusnya bisa dimengerti. Maka kita akan nonton cuplikan video dari Pak Stephen Tong. Di dalam videonya kita akan potong. Dan Bapak Ibu bisa nonton. Dan selain itu, Saudara Elia Miron juga menanggapi dan setuju penjelasan dari Pak Stephen Tong tentang video beliau. Dan menurut saya, penjelasan Elia Miron juga keliru. Nah, kita akan nonton dulu videonya. Nah, setelah itu baru akan saya tanggapi, akan saya jelaskan. Mari kita saksikan videonya. Ini Alkitab ya. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia mengajar manusia ya? Percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Ya. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Ya. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Ya. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah. Lidah. Bahasa Greka. Ya. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Ya. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan dan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang terlalu bodoh
gampang ditipu, dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Ya, kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya Uangnya saja. ya. Kalau Tuhan pun bisa dicokok dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu. Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi ala pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga, daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi, kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa roh itu harus teratur dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili? Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil, orang bernubuat tujuan menginjil, orang berbahasa roh untuk menginjil. Kalau kamu berbahasa roh, lalu tidak ada yang menafsirkan bahasa rohmu itu, siapa yang akan terinjili dari bahasamu itu? Ya? Jadi kalau ada yang mengatakan, mari berbahasa roh rame-rame, mari bersama-sama berbahasa roh, itu salah itu. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah menonton cuplikan video dari Pak Stephen Tong. Walaupun videonya saya potong bagian tertentu, tapi maknanya masih utuh. Bagaimana beliau menanggapi kekristenan, khususnya di kalangan karismatik dan juga tentang bahasa roh. Dan di mana kelirunya penjelasan dari Pak Tong, masalah begini, glosa. Pak Stephen Tong menjelaskan bahwa yang namanya glosa atau bahasa atau glosolalia dalam bahasa Gerika atau Yunani artinya bahasa lidah. Oke, bahasa lidah. Sebenarnya yang benar itu memang tulisan bahasa lidah, cuman diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa roh. Ya sudahlah, kita terima saja apa yang sudah dijelaskan atau dituliskan di dalam Alkitabnya bahasa Indonesia, bahasa roh. Tapi yang penting Bapak Ibu mengerti maknanya adalah bahasa lidah. Oke, bahasa lidah. Permasalahannya adalah, apakah semua bahasa itu harus dimengerti dan siapa yang harus mengerti bahasa itu? Kita titik beratkan dulu tentang bahasa. Kita nggak jelaskan tentang bahasa roh. Bahasa. Apakah semua bahasa itu harus dimengerti? Dan siapa yang harus bisa mengerti sebuah bahasa? Dan ketika saya tidak mengerti sebuah bahasa, saya nggak mengerti nih apa yang diucapkan oleh kelompok orang itu dengan bahasa ini. Apakah saya lantas boleh berkata, oh mereka yang mereka katakan itu bukan bahasa karena saya tidak mengerti. Sama juga misalnya sampai contoh bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa yang sulit dimengerti di dunia karena mengandung nada. Nada itu menentukan. Saya kebetulan orang Kek atau Hakka. Nah, di dalam bahasa Kek pun
Tidak jauh beda dengan Mandarin. Itu nada-nadanya yang dimainkan. Contoh nih, dalam bahasa Ke. Pi. Pi itu artinya gelas. Oke, gelas. Kemudian pi. Pi itu artinya kesemutan ataupun lagi pegal-pegal. Itu pi. Kemudian pi. Pi itu artinya terbang. Pi. Pi. Pi itu artinya perbandingan. Jadi hanya kata PI, nada naik turun itu maknanya sudah berbeda-beda. Pi, kesemutan pi. Perbandingan pi terbang. Kemudian pi itu artinya kesemutan. Jadi maknanya sudah beda-beda. Nanti ketika saya tidak mengerti bahasa Mandarin, ketika Bapak Ibu tidak mengerti bahasa Mandarin, ketika Bapak Ibu tidak mengerti bahasa Ke, Bapak Ibu tidak boleh berkata, oh bahasa Ke itu bukan bahasa, karena saya tidak mengerti. Nah demikian pula masalah bahasa roh. Ketika Bapak Tong tidak mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh kalangan karismatik, Bapak tidak boleh mengatakan itu bukan bahasa roh karena saya tidak mengerti. Nggak boleh. Karena kita akan gali lebih jauh. Yang mengerti bahasa itu masalahnya adalah Allah atau manusia. Namanya juga bahasa roh, berarti bukan bahasa manusia. Nah, kalau bahasa roh itu bukan bahasa manusia, jika manusia tidak mengerti bahasa itu sangat-sangat wajar. Tapi Anda tidak boleh mengatakan bahasa roh itu palsu karena saya tidak mengerti. Belum tentu. Karena masalahnya adalah bahasa roh kita berbicara dengan Allah, Allah yang perlu mengerti. Manusia nggak mengerti, nggak apa-apa. Karena bukan ditujukan kepada manusia. Jelas di sini? Ya, kita akan gali lebih jauh lagi. Bahasa. Di dalam Alkitab, coba kita lihat perbedaan antara bahasa roh dengan bahasa akal budi. Karena Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat terang, sangat jelas. Ada dua perbedaan, ada dua macam bahasa yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan Allah. Oke, berkomunikasi dengan Allah, yaitu bahasa roh dan bahasa akal budi. Dan dua-duanya itu boleh dipakai. Bedanya di mana? Kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, perhatikan, aku berdoa dengan bahasa roh. Nah, apakah bahasa roh yang diucapkan Paulus bisa dimengerti oleh jemaat? Belum tentu loh, karena dia sedang berbicara dengan Allah. Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak Ibu perhatikan, dua macam bahasa yang bisa dipakai berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu bahasa roh dan bahasa akal budi. Jelas ya? Bahasa roh dan akal budi. Nah, di mana perbedaan bahasa roh dan bahasa akal budi? Kita lihat. Bahasa roh adalah komunikasi di antara sesama makhluk roh. Jadi ketika masalahnya adalah Anda punya roh apa enggak? Pasti ada dong. Kita punya roh di dalam diri kita. Karena Paulus sudah katakan di dalam 1 Tesalonika 5:23, manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Dan rohlah yang menghidupkan tubuh ini. Artinya di dalam diri kita itu ada roh. Dan ketika kita berkomunikasi secara roh dengan Allah, salah tidak kita pakai bahasa roh. Karena bahasa roh adalah bahasa yang dipakai berkomunikasi di antara makhluk roh. Salah nggak? Tidak salah. Oke? Lalu bahasa akal budi. Nah, bahasa akal budi adalah bahasa komunikasi antara sesama manusia. Saat ini saya sedang menggunakan bahasa akal budi sehingga Bapak Ibu bisa mengerti. Coba kalau saya ganti bahasa roh, pasti Anda tidak mengerti. Karena itu harus bedakan. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita boleh pakai bahasa roh ataupun bahasa akal budi. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan sesama manusia, kita berkhotbah, kita bernubuat, dan lain sebagainya, kita gunakanlah bahasa akal budi supaya orang mengerti. Ya? Tapi ketika berdoa kepada Tuhan, pakai bahasa roh, manusia tidak perlu mengerti dan tidak mesti harus mengerti.
Tapi Anda tidak boleh berkata, bahasa roh karena saya tidak mengerti, maka itu palsu. Tidak boleh keluar statement seperti itu. Kita lihat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi. Oke? Bahasa adalah alat komunikasi. Makanya kalau Pak Tong mengatakan, glosa artinya bahasa. Bahasa harus mengerti. Oke, saya setuju. Oke, dalam konteks ini. Harusnya bahasa itu bisa dimengerti. Nah, permasalahannya adalah siapa yang harus mengerti bahasa itu? Siapa? Seharusnya yang sama suku, betul nggak? Saya orang Kek dari Kalimantan, maka hanya orang Kek yang mengerti bahasa saya. Nah, tentu kalau Kek Kalimantan sama, ya tentu di orang-orang Kek juga bukan hanya di Kalimantan. Saya ada satu jemaat dari Aceh. Rupanya dia orang keturunan Hakka juga orang Kek dari Aceh. Nah, dia pindah ke Jakarta dan mereka sekeluarga menjadi jemaat saya. Saya ketika bicara bahasa Kek, dia mengerti ternyata sama. Walaupun sedikit-sedikit beda. Bapak Ibu, nah karena itu hanya sesama suku yang bisa mengerti bahasa itu. Karena harus cocok. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengerti sebuah bahasa karena Bapak itu bukan suku itu, apakah Bapak Ibu boleh berkata bahasa itu palsu? Misalnya, saya tidak tahu nih, kalau bahasa Mandarin kan Pak Tong ini lihai, bahasa Inggris oke. Nah, beliau bahasa Kek mengerti enggak? Saya tidak tahu. Nah, ketika Pak Tong tidak mengerti bahasa Kek, lalu saya bicara dengan bahasa Kek atau bahasa Hakka dengan teman saya, Pak Tong tidak boleh berkata, oh bahasa Kek itu palsu. Bukan bahasa. Karena apa? Karena beliau tidak mengerti. Nggak boleh seperti itu. Sama juga tentang bahasa roh. Saya tidak mengerti bahasa roh itu. Karena itu bahasa roh itu pasti palsu. Masalahnya adalah kita nih berbicara dengan siapa. Oke? Nah, jika saya tidak mengerti sebuah bahasa, saya tidak boleh berkata bahasa itu palsu. Saya tidak mengerti bahasa roh, saya tidak boleh berkata bahasa roh itu palsu. Karena saya tidak mengerti. Masalahnya adalah kita ini berbicara dengan siapa? Kalau kita berbicara dengan Allah, mungkin manusia tidak mengerti, tetapi Allah mengerti. Oke? Sampai konteks ini. Allah mengerti. Karena bahasa roh kan karunia dari Allah. Dengan catatan benar-benar bahasa roh yang Anda ucapkan benar dari Allah. Bukan Anda ikut-ikutan, bukan Anda buat ya. Karena harus bedakan. Saya memang tidak bisa salahkan 100% Pak Tong. Banyak kalangan karismatik bahasa rohnya tuh buat-buat. Bahasa rohnya tuh ikut-ikutan. Bahkan ada yang bahasa rohnya itu kursus. Nah, itu kan kacau. Kacau. Oke. Kita lihat lebih jauh. Bahasa. Bahasa itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahasa manusia sebagai alat komunikasi di antara sesama manusia. Itu bahasa manusia. Nah, bahasa manusia inilah yang tadi disebut sebagai bahasa akal budi. Jadi sebelum saya ucapkan bahasa itu, akal budi saya berpikir dulu, apa yang akan saya ucapkan? Ada dampak nggak dari ucapan saya? Itu bahasa manusia. Lalu yang kedua adalah bahasa roh. Okay? Nah, bahasa roh adalah alat komunikasi di antara makhluk-makhluk roh. Nah, kita harus bedakan nih, manusia dengan makhluk roh. Lalu makhluk roh itu apa saja? Allah, malaikat, iblis. Itu makhluk roh. Nah, masalahnya adalah sesama makhluk roh berkomunikasi pakai bahasa apa? Tentu bahasa roh. Nah, kategori bahasa roh, misalnya malaikat. Sesama malaikat berbicara bahasa apa? Tentu bahasa malaikat. Nah, bahasa malaikat itulah kategori bahasa roh. Nah, apakah saya tidak yakin bahwa malaikat itu berbicara bahasa Mandarin? Enak dong. Orang-orang Mandarin. Ketemu malaikat bisa berbicara langsung bahasa Mandarin. Bagaimana dengan orang Amerika? Berarti harus ketemu malaikat Amerika dong. Betul? Nah, tentu kita nggak bisa pungkiri bahwa malaikat juga diberikan kemampuan untuk mengerti bahasa manusia. Tapi di antara sesama malaikat, mereka bicara bahasa apa? Bahasa malaikat. Sesama iblis, mereka bicara bahasa apa? Bahasa iblis. Jadi Anda harus bisa bedakan bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa iblis, dan bahasa roh.
Nah, bahasa roh ini kan tentu saat itu kita berkomunikasi dengan Allah karena roh kita yang terkoneksi dengan Allah. Oke, kita analisis, kita gali lebih jauh. Bahasa roh. Karena itu, ketika saya tidak mengerti bahasa roh, nah tadi saya sudah jelaskan ini. Bahasa roh adalah bahasa yang dipakai oleh makhluk roh. Bahasa manusia adalah bahasa yang dipakai di antara sesama manusia. Dan bahasa manusia pun berbagai macam jenis. Indonesia saja hampir 750 suku bangsa. Berarti ada ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Dayak, bahasa Madura, macam-macam bahasa. Ketika saya tidak bisa mengerti bahasa Madura, saya tidak boleh berkata kepada orang Madura, kalian punya bahasa, bukan bahasa. Nggak boleh. Ya? Tapi sesama orang Madura mengerti. Nah, demikian pula makhluk roh. Malaikat berbicara bahasa malaikat. Kita nggak mengerti, kita tidak boleh berkata malaikat itu, bahasa malaikat itu palsu. Karena apa? Saya tidak mengerti. Nggak boleh punya statement seperti itu. Oke, karena itu menurut saya apa yang diucapkan oleh Pak Tong itu cukup fatal. Dia global. Oke, secara global bahasa roh karismatik itu palsu semua. Karena beliau tidak mengerti. Itu salah. Oke, kita lihat. Secara prinsip, yang namanya roh itu ada 4 macam. Oke, roh itu ada 4 macam. Yang pertama Allah, lalu ada malaikat, ada iblis. Malaikat, Allah, iblis. Masalahnya kita coba pikirkan lebih tajam. Makhluk-makhluk roh ini berbicara pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Mereka kan perlu komunikasi. Bahasa yang dipakai untuk komunikasi di antara makhluk roh itu apa? Tentu pakai bahasa roh. Karena mereka makhluk roh. Beda dengan manusia ya. Nah, yang namanya bahasa roh adalah bahasa malaikat, bahasa yang dipakai oleh sesama iblis, itu bisa dikatakan bahasa roh. Karena yang dipakai oleh makhluk-makhluk roh. Jadi kita jangan berkonotasi bahasa roh itu mutlak milik Kristen, milik Alkitab. Enggak. Yang namanya bahasa roh adalah bahasa yang dipakai oleh makhluk-makhluk roh. Itu kategori bahasa roh. Jadi tidak mesti bahwa yang namanya bahasa roh itu berarti harus kaitan dengan Alkitab. Enggak. Saya orang Kalimantan. Oke, kemudian saya juga seringkali ke Klenteng sebelum saya percaya Tuhan. Nah, di sana mereka juga ada yang nama bahasa roh. Jadi sana itu ada yang tatung, loktung, bahasa kayak loktung. Nah, sang tatung ini atau loktung, dia juga ucapkan bahasa tertentu dan ada penerjemahnya. Kalau orang awam nggak mengerti, maka perlu ditafsirkan, perlu diterjemahkan. Nah, itu bahasa apa? Bahasa roh. Tapi saya tidak akan menghakimi itu dari Tuhan atau dari setan. Itu Anda nilai sendiri. Kemudian, bahasa manusia. Yaitu bahasa yang dipakai di antara sesama manusia. Makhluk yang punya darah dan daging, makhluk yang punya fisik. Nah, inilah yang saya sebut sebagai bahasa akal budi. Jadi harus bedakan 2 macam bahasa ya. Yang dijelaskan oleh Paulus 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai ayat 15. Bahasa roh dan bahasa akal budi. Bahasa roh dipakai oleh makhluk roh dalam dunia roh. Bahasa akal budi dipakai oleh manusia di alam nyata. Jelas ya? Sudah 2 macam bahasa. Karena itu ada yang namanya bahasa malaikat. Berarti di antara sesama malaikat itu berkomunikasi pakai bahasa malaikat. Bahasa malaikat disebut bahasa roh karena dipakai oleh makhluk roh. Lalu sesama iblis ketika mereka berkomunikasi pakai bahasa apa? Pasti bahasa iblis. Kalau enggak, sesama iblis pakai bahasa Tarzan. Kan aneh. Atau iblisnya ada macam-macam. Iblis Jawa pakai bahasa Jawa, iblis Madura pakai bahasa Madura, iblis Sunda pakai bahasa Sunda. Apakah begitu? Kan nggak begitu. Saya yakin nggak ada iblis Sunda, nggak ada iblis Madura, nggak ada iblis Jawa. Iblis ya iblis.
Nah, sesama iblis pakai bahasa apa? Bahasa iblis. Nah, bahasa iblis bisa kita sebut sebagai bahasa roh nggak? Bisa. Karena itu memang dipakai oleh makhluk roh itu sendiri. Lalu masalahnya adalah bahasa roh. Apakah ada bukti bahwa sesama malaikat berbicara bahasa malaikat? Dan kemudian apakah ada bukti sesama iblis pasti berbicara bahasa iblis? Ada. Jadi, saya akan buktikan berdasarkan ayat Alkitab. Adanya bahasa malaikat dan tentu ada bahasa iblis. Oke, kita buktikan dasar Alkitabnya. Bahasa roh. Tadi perhatikan ya, bahasa roh adalah bahasa yang dipakai di dalam dunia roh oleh makhluk roh. Bahasa roh adalah bahasa komunikasi di antara makhluk roh. Maka kalau ada malaikat, malaikat adalah makhluk roh yang tidak punya darah dan daging, pasti mereka pakai bahasa malaikat. Nah, kita lihat dasar ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Perhatikan Bapak Ibu, semua bahasa manusia. Berarti ini istilah, kalau di dunia, di Indonesia, ada 100 bahasa, maka Paulus harus menguasai 100 bahasa. Berarti Paulus bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Minang, dan sebagainya. Paulus harus bisa, baru dia bisa komunikasi dengan suku bangsa itu. Kemudian, dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi Paulus menekankan kasih itu lebih penting dari segala bahasa. Demikian pula kasih lebih penting daripada semua doktrin. Maka ketika Pak Tong mencap karangan karismatik, itu palsu, itu sesat, dasarnya dari kasih atau bukan. Karena kasih harus di atas doktrin. Ketika kita punya kasih, maka kita tidak akan menghakimi orang secara tajam. Kita ingatkan boleh, kita nasihati boleh, kita tegur boleh, tapi jangan menghakimi. Oke? Kemudian, perhatikan dua ini, bahasa manusia. Lalu, bahasa manusia, inilah yang saya sebut sebagai bahasa akal budi, bahasa yang dipakai berkomunikasi di antara sesama manusia. Itu bahasa manusia. Lalu ada bahasa malaikat. Bahasa malaikat adalah bahasa yang dipakai berkomunikasi di antara para malaikat. Nah, bahasa malaikat bisa disebut bahasa roh, tidak? Bisa. Karena bahasa yang dipakai oleh makhluk roh disebut bahasa roh. Bahasa yang dipakai di sesama manusia disebut bahasa manusia, bahasa akal budi. Jadi konteks bahasa roh tidak mesti mengidentik dengan kekristenan. Bahasa roh itu hanya sebuah istilah. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan jeli, dengan tajam, dengan jelas. Yang namanya bahasa roh itu bukan milik Alkitab. Sesama makhluk roh pasti berbicara bahasa roh. Bahasa malaikat itu sudah kategori bahasa roh. Dan ketika saya tidak mengerti bahasa malaikat, di antara dua malaikat lagi bicara pakai bahasa mereka, saya tidak boleh berkata bahasa malaikat itu palsu. Bahasa malaikat itu bukan bahasa, hanya terjebak kata glosa. Glosa artinya bahasa. Lalu semua bahasa harus dimengerti. Masalahnya siapa yang harus mengerti? Oke, jadi kalau Pak Tong tidak mengerti bahasa roh yang diucapkan di kalangan karismatik, tidak boleh berkata itu palsu. Oke, kemudian kita lihat lagi bahasa iblis. Mungkin Anda nggak kepikir bahwa iblis juga bisa berkomunikasi di antara mereka. Komunikasi pakai bahasa apa? Nah, ini yang ingin saya ngajak Bapak Ibu renungkan. Kita lihat Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Perikop ini menceritakan tentang perumpamaan Yesus ketika ada roh jahat masuk ke dalam tubuh orang itu. Nah, lalu roh jahat itu berhasil diusir keluar. Kemudian dia mengembara mencari tempat perhentian. Dan dia tidak menemukan. Kemudian dia baliklah kepada orang itu. Dan dia lihat, wah ini tempat saya sudah dibersihkan, sudah dirapikan. Lalu dia masuk dulu. Nah, setelah masuk mungkin dia merasa kesepian. Lalu keluarlah roh jahat yang satu ini, ajak 7 roh yang lebih jahat daripada dia masuk ke dalam orang itu.
Berarti sama dengan dia ada 8 roh. Yang tadi hanya 1 roh jahat masuk, sekarang 8 roh. Apakah bisa satu orang dirasuki oleh 8 roh? Bisa. Maria Magdalena di dalam tubuhnya ada 7 roh yang diusir oleh Tuhan Yesus dikeluarkan. Sehingga Maria Magdalena sangat setia mendampingi dan menjadi pengikut Yesus sampai Yesus mati, bahkan sampai bangkit. Pagi-pagi yang pergi ke kuburan untuk bertemu dengan Yesus, melihat mayat Yesus adalah Maria Magdalena. Di dalam tubuhnya ada 7 roh jahat yang dikeluarkan oleh Tuhan. Nah, masalahnya adalah, coba perhatikan kalimat ini. Roh itu mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Jadi roh yang satu ini ajak 7 teman yang lebih jahat dari dia. Pakai bahasa apa? Saya nggak yakin iblis ketika berbicara pakai bahasa Tarzan. Repot. Nanti iblis susah mengerti, bisa berantem sendiri, salah paham. Pasti bahasa iblis. Bisa nangkap sampai sini? Karena itu, iblis berbicara sesama iblis, pakai bahasa iblis. Malaikat berbicara dengan sesama malaikat, pakai bahasa malaikat. Manusia berbicara dengan sesama manusia, bahasa manusia. Karena itu, ketika saya tidak mengerti bahasa malaikat, saya tidak boleh berkata bahasa malaikat itu palsu. Karena apa? Saya tidak mengerti. Padahal bahasa malaikat, bahasa iblis bisa juga dikelompokkan sebagai bahasa roh. Bisa nangkap sampai sini Bapak Ibu? Itu dia. Karena itu, siapa yang harus mengerti bahasa? Kalau saya nggak mengerti sebuah bahasa, saya nggak boleh mencap bahasa itu palsu. Tidak boleh. Anda tidak boleh berkata bahasa yang dipakai malaikat dan yang dipakai oleh iblis itu bukan bahasa. Oke? Karena dasarnya adalah saya tidak mengerti. Nggak boleh. Saya yakin Pak Tong tidak mengerti bahasa malaikat. Bahasa Inggris oke, bahasa Mandarin oke, mungkin bahasa Hokkien atau bahasa-bahasa lain beliau oke, bisa lancar berkomunikasi. Tapi bahasa malaikat, saya yakin Pak Tong tidak bisa berbahasa malaikat. Maka Pak Tong tidak boleh berkata ketika 2 orang malaikat nih lagi bicara pakai bahasa mereka. Pak Tong tidak boleh berkata bahasa malaikat itu palsu. Nggak boleh. Walaupun Pak Tong tidak mengerti, tapi sesama malaikat kan mengerti. Mereka pakai bahasa itu. Sama juga bahasa roh. Pak Tong tidak boleh berkata bahasa roh itu bukan bahasa karena saya tidak mengerti. Nggak boleh berkata demikian. Kenapa demikian? Karena itu bahasa roh, bukan bahasa manusia. Nah, kalau bahasa roh tidak dimengerti, itu sangat wajar. Dan saya akan buktikan dasar Alkitabnya bahwa bahasa roh memang tidak ada yang bisa mengerti. Oke, coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Bahwa bahasa roh tidak ada yang bisa mengerti bahasa itu. Kan sudah jelas ayatnya. Jadi kenapa masih komplain? 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu perhatikan di sini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saya yakin, sangat-sangat yakin lah. Baik Pak Stephen Tong maupun Saudara Elia Miron, bahkan Saudara Elia Miron juga mengutip ayat ini. Tapi beliau tidak menangkap. Kalimat ini sudah jelas sekali. Bahasa roh tidak ada manusia yang bisa mengerti. Apakah kalimat ini kurang jelas? Sehingga masih perlu didebatkan? Bahkan menghakimi orang yang berbahasa lidah? Jelas sekali kan kalimat ini. Apakah Paulus salah menulis? Atau penerjemah Alkitab salah menerjemahkan? Menurut saya tidak. Memang bahasa roh itu tidak ada yang mengerti. Lalu kalau tidak ada yang mengerti, lalu kenapa ditafsirkan, dipaksakan harus mengerti? Kenapa nggak bisa terima ayat Alkitab yang mengatakan bahasa roh memang tidak ada yang mengerti? Kenapa nggak bisa terima statement atau
pernyataan kalimat. Ini Alkitab loh, ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita bahasa roh tidak ada manusia yang mengerti. Kenapa bahasa roh itu tidak ada manusia yang mengerti? Karena sedang berkomunikasi dengan Allah. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kalau berkata-kata dengan sesama manusia, ngapain pakai bahasa roh? Ngapain ditafsirkan? Nggak usah, pakailah bahasa akal budi. Tapi ketika kita berbicara bahasa roh, kita sedang berbicara kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia tidak mengerti, tapi Allah mengerti. Allah mengerti. Karena itu, kalangan karismatik, Anda ketika sedang berbahasa roh, Anda tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, Pak Tong tidak mengerti, jangan mundur, jangan khawatir, tetap saja berbahasa roh. Saya akan jelaskan manfaat bahasa roh itu apa. Pakai bahasa roh untuk berdoa. Jangan takut, jangan dicap, oh palsu nih, karena kamu ngerti nggak sih apa yang kamu ucapkan, lalu Anda berkata nggak ngerti, orang lain ngerti nggak? Enggak. Oh, itu bukan bahasa. Sehingga Anda yang tidak mengerti kebenaran, lalu tidak berani berdoa lagi pakai bahasa roh. Karena Anda nggak mengerti, orang lain tidak mengerti. Tapi Anda lupa, Allah mengerti. Karena bahasa roh itu karunia Allah. Allah yang kasih. Masa Allah yang kasih bahasa roh itu, yang memberikan bahasa roh itu, yang membuat lidah Anda berkata-kata dengan bahasa roh itu, Allah juga nggak mengerti. Kan konyol. Konyol nggak? Konyol. Karena itu jangan takut, tetap berbahasa roh. Karena kita sedang berbicara dengan Allah. Bahkan di sini oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan di antara sesama manusia pun ada kode-kode atau rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Anda tidak boleh berkata itu bukan bahasa. Misalnya sesama intel, sesama dinas rahasia. Mereka punya bahasa dinas rahasia. Mereka punya kode-kode rahasia. Anda tidak mengerti bahasa dinas rahasia atau intelijen. Anda tidak boleh berkata bahasa itu bukan bahasa. Misalnya Morse. Morse. Kan semacam bahasa. Atau Braille. Bahasa yang dipakai untuk mereka yang buta. Nah, orang lain nggak mengerti. Satu kali saya punya jemaat di Bandung. Dia punya Alkitab Braille. Nah, ketika kita baca, dia juga baca. Nah, akhirnya selesai ibadah, saya penasaran, saya datangin. Kamu baca ayat ini? Luar biasa ya. Akhirnya saya coba tutup mata saya raba-raba tulisan. Nggak ngerti. Karena apa? Saya nggak pernah belajar bahasa Braille. Saya punya mata masih bagus. Tapi dia matanya nggak bisa lihat. Tapi dia bisa baca Alkitab. Nah ini kan Anda tidak boleh berkata bahasa Braille adalah bukan bahasa. Nggak boleh begitu. Oke, kita lihat lebih tajam lagi. Untuk memperkuat argumentasinya, Pak Stephen Tong mengambil kasus bahasa roh yang diucapkan oleh para rasul di hari Pentakosta. Karena menurut beliau bisa dimengerti. Dan menurut saya, penjelasan Pak Stephen Tong di hari Pentakosta ada 15 suku bangsa yang bisa mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh para rasul. Di sini pun ada masalah. Di mana permasalahannya? Saya akan buktikan. Menurut saya penjelasan Pak Tong di Kisah Rasul pasal 2 itu ada kekeliruan. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Pak Tong, Roh Kudus, Doa, dan Kebangunan. Nah, di dalam buku tersebut ada juga menyinggung tentang bahasa roh. Kita lihat cuplikannya. Saya fotokan sesuai dengan buku aslinya di halaman 46. Saya akan baca di yang saya blok kuning ya. Saya tidak tahu terbaca nggak di handphone Bapak Ibu atau di layar Bapak Ibu. Saya akan bacakan walaupun tulisannya kecil. Istilah glosal atau glosolali atau karunia lidah dicantumkan sebanyak 50 kali di Perjanjian Baru. Setiap kali istilah itu dipakai harus dimengerti sebagai bahasa, bukan sebagai suara yang tidak berarti. Sekarang banyak orang yang mengaku berglosolali, tetapi tak seorang pun tahu apa yang diucapkannya. Saya tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Karena istilah glosa di dalam Alkitab berarti bahasa.
Oke, nah ini statement Pak Tong. Artinya, menurut beliau bahasa atau glosa harus dimengerti. Kalau tidak dimengerti maka bukan bahasa. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar nih. Bahasa malaikat, Pak Tong tidak mengerti. Apakah Pak Tong boleh berkata bahasa malaikat itu bukan bahasa? Kan nggak boleh. Oke, kemudian pada waktu orang-orang yang datang dari 15 daerah berbeda-beda tersebut mendengar pemberitaan firman yang disampaikan dalam bahasa yang bisa mereka mengerti. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Glosa berarti bahasa yang bisa dimengerti. Berglosolali, berbahasa lidah. Sedangkan berglosolali, Paulus sudah katakan di 1 Korintus 14 ayat 2, tidak bisa dimengerti. Oke, kenapa kalimat itu nggak bisa diterima? Padahal firman Tuhan. Tahukah Anda di mana kekeliruan Pak Stephen Tong dalam menjelaskan bahasa lidah atau glosolali yang terjadi pada hari Pentakosta? Di mana Pak Tong menjelaskan bahwa saat itu ada 15 suku bangsa dan mereka mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh para rasul dan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya akan mengajak Bapak-Bapak kita lihat lebih tajam perikop itu. Ketika Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, kita masuk ke dalam peristiwa tersebut. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Peristiwa Kisah Rasul pasal 2 adalah kasus khusus. Oke, kasus khusus yang harus dimengerti secara khusus juga. Nangkap nggak? Kasus khusus harus dimengerti secara khusus. Sedangkan kasus umum harus dimengerti secara umum. Di mana perbedaannya? Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 2, saat itu muncul dua kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang yang saleh, yang dicatatkan di ayat 5 sampai ayat 12. Itu orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh dan lalu ada kelompok yang tidak saleh. Ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, kelompok yang tidak saleh pun ada di sana. Itu dicatatkan di ayat 13 sampai 15. Di mana perbedaan kedua kelompok ini? Kita lihat, Allah sengaja membuka pikiran dari 15 suku bangsa yang saleh untuk bisa mendengar dan mengerti bahasa lidah yang diucapkan lebih dari 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ingat loh, orang yang dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta itu lebih dari 120 orang. Dan mereka berbahasa roh. Kita lihat kelompok yang saleh. Hanya kelompok orang-orang yang saleh yang bisa mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh 120 orang. Orang yang saleh. Sedangkan kelompok yang tidak saleh tidak mengerti. Bahkan kelompok yang tidak saleh ini berkata mereka lagi mabuk anggur. Mabuk anggur. Kalau betul bahasa roh itu bisa dimengerti, seharusnya kelompok yang saleh bisa mengerti, yang tidak saleh pun bisa mengerti. Kenapa yang saleh bisa mengerti, yang tidak saleh tidak bisa mengerti? Kenapa? Karena hati mereka tidak saleh. Mereka tidak percaya tentang bahasa roh. Maaf kata nih, kalau saya boleh berkata agak tajam. Pak Tong ini maksudnya kelompok mana? Yang saleh atau yang tidak saleh? Tentang bahasa roh ya, bukan tentang kehidupannya. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yang melihat peristiwa itu ada ribuan orang. Ribuan orang. Tapi mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang saleh. Orang-orang yang saleh, ya ini mereka yang bisa mengerti bahasa lidah atau glosolali yang diucapkan 120 orang. Itu ada 15 suku. Siapa saja kelompok ini? Kita lihat. Saya sudah cantumkan dari 15 suku nih. Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Kreta, dan orang Arab. 15 suku bangsa. Nah mereka bisa mengerti. Padahal mereka tuh terkaget-kaget. Wih, kok murid-murid bisa bahasa Pontus? Kebetulan orang ini saya orang Pontus. Kok murid-murid bisa bahasa Pontus ya? Mereka sedang memuji Allah pakai bahasa Pontus. Apakah betul murid-murid bisa bahasa Pontus? Saya penasaran. Lalu ada orang dari Libya. Wih, mereka bisa bahasa Libya loh. Sejak kapan mereka belajar bahasa Libya? Coba Anda pertajam ya.
Betulkah 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa Pontus, berbahasa Libya? Enggak. Mereka sedang berbahasa roh. 120-an orang sedang berbahasa roh. Tapi Tuhan bukakan telinga dari orang Pontus, dari orang Libya, orang Arab, di 15 suku bangsa. Tuhan bukakan telinga mereka untuk bisa mengerti. Ini kelompok yang saleh. Tapi ada satu kelompok lagi, kelompok yang tidak saleh. Nah, kelompok yang tidak saleh itu tidak mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh 120 orang. Maka mereka mengejek mabuk anggur. Kalau betul bahasa roh itu bisa dimengerti, seharusnya yang tidak saleh bisa mengerti, yang saleh bisa mengerti. Betul nggak? Seharusnya. Karena itu, Anda termasuk yang mana? Kalau Anda tidak mengerti bahasa roh, lalu Anda katakan itu bukan bahasa, itu palsu. Hati-hati, jangan sampai kepleset kelompok yang mengejek mereka mabuk anggur. Kita lihat lebih tajam. Kedua, kelompok ini menanggapi bahasa roh. Ini kelompok yang saleh dan ini kelompok yang tidak saleh. Pandangan itu berbeda. Ini kelompok yang saleh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Perhatikan ya ucapan mereka. Jadi mereka mendengar nih, murid-murid ada yang berbahasa Kreta, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Libya, bahasa Pontus. Karena ada 15 suku bangsa, mereka mengerti. Padahal faktanya murid-murid dari 120-an orang ini tidak sedang berbahasa 15 suku itu. Enggak, mereka sedang berbahasa roh. Tapi Tuhan membuka pikiran mereka 15 suku bangsa untuk mengerti. Ini kelompok yang saleh. Dan ada satu kelompok yang tidak saleh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini yang tidak saleh. Kenapa mereka menyindir? Karena nggak mengerti. Kalau mereka mengerti, pasti mereka juga takjub. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena Tuhan tidak membuka telinga mereka untuk mengerti. Oleh karena hati mereka tidak saleh. Karena itu, hati-hati kita menanggapi bahasa roh. Jangan sampai kita masuk ke kelompok yang tidak saleh. Kalau betul bahasa roh bisa dimengerti seperti yang Bapak Tong katakan, glosa artinya bahasa harus dimengerti. Seharusnya yang saleh mengerti, kelompok yang tidak saleh juga bisa mengerti. Lalu kenapa kelompok yang tidak saleh itu tidak mengerti? Karena Tuhan tidak bukakan. Ya, semoga kebenaran yang saya paparkan ini terbuka supaya kita bisa melihat dengan jeli. Ketika Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta itu paling tidak ada 120 orang yang berbahasa roh. Kenapa saya bisa yakin? Kita lihat dulu Kisah Rasul 1:15. Pada hari-hari itu artinya menjelang Roh Kudus akan diturunkan pada hari Pentakosta. Karena setelah Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, tunggulah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi mereka naik ke lantai 2, berapa lama? Lebih kurang 10 hari. Karena Yesus disalibkan berkaitan dengan hari Paskah, setelah dikubur, 3 hari bangkit, kemudian 40 hari berulang kali menampakkan diri, lalu terangkat ke sorga. Nah, dari Yesus naik ke sorga sampai Roh Kudus diturunkan, itu selisih waktunya 10 hari. Maka disebut Pentakosta, hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari mana? Dari Paskah. Dari Paskah menuju ke hari Pentakosta ada 50 hari. Artinya 10 hari mereka berkumpul. 120 orang. 120 orang itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus dan Ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, dan Anda jangan lupa, Yesus sewaktu hidup pernah mendiri satu kelompok orang, 70 orang. 70 murid. Nah, 70 murid setelah dididik lalu diutus 22. Jadi kalau dikumpulkan 70, kemudian 12 murid, saudara Yesus, kemudian Ibu Yesus dan beberapa perempuan, total itu lebih kurang 120 orang. Nah, mereka semua berbahasa roh. Apa yang terjadi? Coba kita kita masuk ke dalam saat peristiwa sedang berlangsung. Roh Kudus diturunkan. Jika 120 orang semuanya berbahasa roh. Dari luar kacau nggak? Kacau. Kacau. Apakah bisa didengar? Jangankan berbahasa roh. Katakanlah.
120 orang nih. Ada yang bahasa Kreta, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Libya, ada yang bahasa Pontus. Oke? Lalu di luarnya ada orang Arab, ada orang Libya, ada orang Pontus. Dan apakah orang yang di luar itu bisa mendengar apa yang diucapkan oleh 120 orang? Nggak bisa. Kacau. Pasti kalau masing-masing 120 orang berbahasa yang bisa dimengerti. Bahasa yang bisa dimengerti. Di luar pun tidak akan bisa mengerti. Karena kacau, ramai sekali. Mau dengar siapa? Yang satu baru ucapkan satu kata. Sudah kepotong, sudah tertimpa oleh ucapan orang yang lain. Kacau, Anda tidak bisa mendengar. Pasti kacau. Tapi kenapa 15 suku bangsa itu bisa mendengar dengan jelas? Tuhan buka telinga mereka. Padahal mereka tidak sedang berbahasa Libya, bahasa Pontus, bahasa Romawi, dan sebagainya. Tidak. Mereka sedang berbahasa roh. Tapi Tuhan buka telinga. Nah, ini kasus khusus. Maka saya tadi katakan, kasus khusus harus dimengerti secara khusus. Oke, lalu kita kembali ke 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Tentang bahasa roh tidak ada yang manusia yang bisa mengerti. Kita pertajam di sini. Panatan, jika bahasa roh itu tidak bisa dimengerti, nggak ada manusia yang mengerti, Anda juga tidak mengerti. Kalau begitu, ngapain kita berbahasa roh? Okay. Apa sih manfaatnya? Oke, disinilah Pak Tong dengan Elia Miron menurut saya kurang jeli memahami Alkitab. Untuk apa sih kita berbahasa roh? Alkitab menjelaskan. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ingat ya, bahasa roh yang diucapkan belum tentu orang lain mengerti, belum tentu dirinya sendiri mengerti. Ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat. Nangkap Bapak Ibu? Manfaat bahasa roh itu untuk apa? Membangun iman Anda sendiri. Anda kalau tidak pernah berbahasa roh, bagaimana Anda bisa mengerti bagaimana membangun iman rohani Anda pakai bahasa roh? Anda nggak bisa mengerti karena Anda tidak pernah bisa berbahasa roh. Tapi kalau Anda mengerti, pernah berbahasa roh, mengerti manfaat bahasa roh, Anda akan berdoa pakai bahasa roh karena Allah mengerti. Dengan catatan ya, bahasa roh Anda itu asli loh, bukan dibuat-buat, bukan ikut-ikutan, asli dari Tuhan. Karena saya alami kok. Oke, saya nggak buat-buat. Saya alami bagaimana Roh Kudus saya dapatkan, bagaimana saya berbahasa roh. Makanya saya jelaskan secara detail. Oke, bahasa roh adalah untuk membangun iman diri sendiri. Kita lihat kembali 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Bahasa roh, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Karena itu, adik Yesus, Yudas, lalu menganjurkan kita berdoalah dalam Roh Kudus. Coba lihat. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Imanmu yang paling suci. Bagaimana membangun iman kita? Caranya adalah berdoa dalam Roh Kudus. Apa sih yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus? Berdoa pakai bahasa roh itu berdoa dalam Roh Kudus. Jadi ketika Anda sedang berbahasa roh, Anda sedang berdoa, orang lain tidak mengerti bahasa Anda ucapkan. Anda mungkin juga tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, tapi Tuhan mengerti. Karena itu bahasa roh dari Tuhan. Dengan catatan ya, bahasa roh itu bukan Anda buat-buat. Bukan Anda tiru-tiru. Bukan Anda diajarkan. Enggak. Harus bahasa roh asli. Berarti berbahasa roh itu ibarat cas handphone. Menambah daya. Membangun iman Anda. Coba Anda perhatikan ilustrasi saya. Bahasa roh itu ibarat cas HP. Nah, ini ada handphone. Ketika handphone Anda low bat, sudah merah nih, setengah 1 grid. Untuk mendapatkan kekuatan perlu dicas. Dan ingat, HP itu benda mati. Benda mati loh. Ketika Anda cas, itu nggak punya nyawa, tapi bisa tambah daya ketika Anda cas. Kenapa? Karena sumber dayanya sudah hilang, Anda pakai. Lalu kita itu makhluk hidup. Makhluk yang hidup. Dan kita pun bisa lemah. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi berbagai macam orang, berhadapan dengan berbagai macam masalah kesulitan, iman kita bisa lemah. Misalnya,
Anda punya pasangan hidup, dia aktif melayani, tapi dia jahat kepada Anda. Kan Anda tersandung dong, kok orang aktif melayani tapi jahat, sama seperti pendeta yang mukul istrinya tuh. Pendeta yang mukul istri. Kok lu jadi pendeta tapi nyiksa-nyiksa gua? Istrinya kan lemah ini, tersandung. Kalau gitu, lebih baik jangan jadi pendeta atau jangan jadi orang Kristen. Buktinya mukul saya. Gitu, lemah. Nah, inilah kita perlu kekuatan. Perlu dicas. Dicasnya pakai apa? Berbahasa roh. Jadi manfaat bahasa roh itu untuk apa? Untuk cas rohani Anda. Sehingga Elia Miren, dia menjelaskan, oh bahasa roh itu nggak ada gunanya. Karena kita berbahasa roh seharusnya bisa dimengerti. Karena kita memberitakan kasih karunia Allah. Memberitakan Injil, pakai Injil. Saudara Elia Miren, kalau mau beritakan Injil, pakai bahasa manusia. Bukan pakai bahasa roh. Nah, bahasa roh itu untuk apa? Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah. Terkoneksi nih. Kita cas rohani kita pakai bahasa roh. Kita terkoneksi dengan Allah. Kalau Anda pernah mendapat pengalaman, seharusnya Anda mengerti kebenaran ini. Tujuan kita berbahasa roh adalah cas rohani kita. Menambah daya rohani kita. Membangun iman kita. Lebih kuat lagi. Karena itu ketika saya berbahasa roh, berdoa 30 menit, berdoa 1 jam, itu tidak terasa intim sekali. Saya merasakan bagaimana rohani saya bertumbuh, bagaimana ketika saya menghadapi masalah, bagaimana saya menghadapi kesulitan, bagaimana saya menghadapi tantangan dalam pelayanan. Ketika saya berdoa, saya langsung berbahasa roh. Bisa saya setengah jam, saya bisa 1 jam berbahasa roh, rasanya terkoneksi dengan Tuhan. Intim. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Itu manfaat dari bahasa roh. Orang lain tidak mengerti. Mungkin saya juga nggak mengerti. Tapi saya merasakan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Sehingga saya senang berbahasa roh. Maka Bapak Ibu yang ada bahasa roh, dengan catatan dari Tuhan, jangan takut berdoa pakai bahasa roh. Oke? Jangan takut. Jangan karena nonton video Pak Tong, Anda akhirnya nyusut. Wah, saya nggak mengerti bahasa yang saya ucapkan. Waduh, berarti Pak Tong benar dong. Nggak usah pakai lagi bahasa roh. Sayang. Anda dapatkan bahasa roh itu nggak gampang loh. Kalau yang asli ya. Karena itu Paulus mengerti manfaat dari bahasa roh. Maka dia seringkali berdoa pakai bahasa roh. Kita lihat kembali 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Jadi Paulus berdoa kepada Tuhan, dia sering menggunakan 2 bahasa. Bahasa roh dan bahasa akal budi. Bahasa akal budi adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Tapi dia sering kali berbahasa roh. Dan dia berkata di ayat selanjutnya, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kamu semua. Artinya itu apa? Paulus sering kali berdoa pakai bahasa roh. Apakah Paulus mengerti apa yang diucapkan? Belum tentu. Belum tentu. Karena dia sedang berbicara dengan Allah secara roh. Karena itu, jangan melarang orang berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu, saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau orang berbahasa roh, walaupun orang lain tidak mengerti, walaupun Pak Tong tidak mengerti, jangan dilarang. Jangan-jangan itu benar-benar bahasa roh yang asli dari Tuhan. Jangan karena kita tidak mengerti lalu kita ejek. Bukan bahasa atau palsu. Hati-hati. Salah satu dosa mematikan, dosa yang membawa maut yang tidak ada pengampunan adalah menghujat Roh Kudus. Ketika orang berbahasa roh, asli bahasa roh dari Tuhan. Karena kita tidak mengerti lalu kita berkata palsu. Itu bisa kategori menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang tidak ada ampunnya. Makanya saya berharap saudara Elia Miren bisa menonton video saya ini. Tapi kalau Pak Tong saya nggak yakin karena level beliau sudah terlalu tinggi. Sudah terlalu pintar. Tapi setidaknya saudara yang masih muda, saudara Elia Miren bisa
pelajari demikian. Karena saya mengasihi dia, karena saya melihat anak muda ini pintar. Saya punya harapan yang sangat besar. Kekristenan itu bisa disebarkan juga oleh saudara Elia Miran. Oke, lalu kita analisa nih. 1 Korintus 12 ayat 10. Jika bahasa roh itu tidak bisa dimengerti, bagaimana kita jelaskan ayat ini? 1 Korintus pasal 12 ayat 10 yang mengatakan bahasa roh itu bisa ditafsirkan. Oke? Bahasa roh itu bisa ditafsirkan. Bagaimana kita jelaskan? Nah, ini terbentur lagi Bapak Ibu. Masalah begini. Banyak hamba Tuhan tidak tahu. Ternyata namanya bahasa lidah atau glosolali di dalam Alkitab ada dua jenis fungsi dan manifestasi yang berbeda. Ada dua jenis bahasa roh di Alkitab. Dan itu sudah saya gali secara mendalam. Yang pertama adalah bahasa roh Dorea. Yang kedua bahasa roh karismaton. Di mana bedanya? Bahasa roh Dorea dipakai untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nah, apakah harus secara pribadi? Enggak. Misalnya ada sekelompok orang nih. Ada 10 orang. Dan mereka semua sudah dipenuhi Roh Kudus. 10 orang boleh berdoa bersama-sama. Pakai bahasa roh kepada Tuhan. Boleh? Boleh. Lalu karismaton. Karismaton adalah bahasa roh yang dipakai untuk bernubuat. Bisa juga dipakai untuk berkhotbah. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Lebih tajam, bahasa roh Dorea itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, jenis ini tidak ada yang mengerti bahasanya. Kemudian bahasa roh karismaton, bahasa roh yang berhubungan dengan jemaat. Nah, ini harus bisa dimengerti, harus ada yang tafsirkan. Kalau tidak ada yang tafsirkan, maka jangan dipakai. Nah, maaf kata nih, Pak Tong hanya mengerti yang karismaton. Saudara Elia Miran yang mengatakan bahasa roh kan untuk memberitakan Injil. Nah, itu bahasa roh karismaton. Harus ada yang mengerti, harus ada yang ditafsirkan. Tapi kalau Dorea, memang nggak ada yang bisa mengerti. Coba lihat lebih jelas. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihatan, menghibur. Nah, waktu bernubuat, ada dua bahasa yang bisa dipakai, bahasa akal budi atau bahasa roh. Nah, kalau engkau bernubuat pakai bahasa roh, maka harus ada yang bisa nafsirkan. Lalu ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi dalam satu ayat, dua ayat, 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4, itu ada dua macam bahasa di sini. Bahasa roh Dorea yang dipakai berkata-kata dengan Tuhan, membangun dirinya, dan bahasa roh karismaton yang dipakai untuk membangun jemaat, untuk berkhotbah kepada jemaat. Itu dua hal yang berbeda. Dua ayat saja sudah dua bahasa yang berbeda di sini. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, akan benang kusut. Bahasa roh Dorea adalah janji Allah. Maka semua orang bisa dapatkan bahasa roh Dorea. Bisa. Makanya saya jelaskan topik Roh Kudus panjang lebar dan bahkan mengajarkan bagaimana sih cara memohon Roh Kudus yang Dorea ini dipenuhi Roh Kudus yang berbahasa roh Dorea. Dan manfaatnya untuk apa? Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang Dorea. Sedangkan yang karismaton adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan. Jadi harus bedakan dengan jelas. Okay. Karismaton adalah salah satu dari karunia 9 karunia pelayanan. Manfaat bahasa roh karismaton adalah untuk bernubuat atau berkhotbah di hadapan jemaat. Okay. Berkhotbah Pak di hadapan jemaat. Kita lihat lebih tajam bahasa roh. Mengenai bahasa roh itu ibarat benang kusut. Di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 membahas kedua macam bahasa roh itu, yaitu bahasa roh Dorea yang dipakai berdoa kepada Tuhan dan bahasa roh karismaton termasuk salah satu dari 9 karunia pelayanan. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu. Maka kalau Anda baca di 1 Korintus pasal yang ke-12 dari ayat 8 sampai ayat 10, kepada yang seorang dan kepada yang lain. Artinya hanya dimiliki orang tertentu. Usir setan, menyembuhkan penyakit, berkata-kata dengan hikmat. Itu nggak semua orang dapat. Nah, karunia bahasa roh yang jenis ini nggak semua orang bisa dapat. Tapi yang Dorea semua orang bisa dapat. Karena itu janji Allah. Ketika Anda tidak bisa jelaskan, tidak bisa urai benang kusut ini, maka Anda penjelasannya pasti kacau. Oke, contoh bahasa roh benang kusut nih. Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. 1 Korintus 14 ayat 27. Perhatikan ya.
yang mana jenis ini? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini jenis apa? Ini adalah jenis karismaton. Bukan dorea. Bahasa roh karismaton. Kenapa saya katakan karismaton? Coba kita pertajam nih. Lihat penjelasannya. Paling banyak 2 sampai 3 orang. Jenis bahasa karismaton paling banyak 3 orang. Dan kita coba lihat kembali. Di hari Pentakosta, yang berbahasa roh itu berapa? 120 orang. Kan ayat Alkitab sudah bentrok. Kenapa ayat Alkitab bentrok? Karena salah tafsir. Nah kemudian, ketika Petrus diundang ke rumah Cornelius. Dia seorang perwira pasukan Romawi. Cornelius sudah kumpulkan banyak sekali orang. Puluhan orang. Teman-teman dia, familiar, rekan di tentara dia, Romawi semua. Petrus datang kemudian berkhotbah. Ketika Petrus sedang berkhotbah, semua orang Romawi dipenuhi Roh Kudus. Puluhan orang. Nah kan bentrok lagi dengan ayat ini. Kemudian di Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7. Paulus mendoakan jemaat di Efesus. Pedalaman Efesus ada 12 orang dipenuhi Roh Kudus. Jelas sekali Kisah Rasul 19 ayat yang ke-7 dikatakan 12 orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Nah, ini kan bentrok lagi. Di sini dikatakan paling banyak 2 sampai 3 orang. Karena jenis itu beda. Yang satu karismaton, yang satu dorea. Lalu, seorang demi seorang. Artinya harus bergiliran. Di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, apakah 120 orang itu bergiliran berbahasa rohnya? Enggak, sama-sama. Di Kisah Rasul pasal 10, ketika Roh Kudus diturunkan di rumah Cornelius, apakah mereka bergiliran? Enggak. Lalu Kisah Rasul pasal 19 ayat 7, 6 dan 7. Mereka berbahasa roh. Apakah bergiliran 12 orang itu? Enggak. Karena ini karismaton. Ini khotbah pakai bahasa roh. Kenapa dibatasi paling banyak 3 orang? Masalah begini. Katakanlah khotbah. Satu orang dapat jatah 15 menit. Ya, 15 menit. Ketika dia berkhotbah pakai bahasa roh, kan perlu ada seorang penerjemah. Kalau dia khotbah 15 menit, diterjemahkan juga 15 menit, berarti sudah setengah jam. Kalau ada 3 orang, berarti sudah 90 menit khotbah. 3 orang saja sudah 90 menit khotbah. Lalu dikatakan seorang demi seorang, artinya bergiliran. Bayangkan orang yang khotbah pakai bahasa roh, 3-tiganya sekaligus maju bersama-sama. Penerjemah atau yang nafsirkan itu harus tafsirkan yang siapa punya. Kacau. Makanya harus tertib dan teratur. Lalu harus ada yang menafsirkan. Kenapa perlu ditafsirkan? Karena itu sedang berbicara dengan jemaat. Pengkhotbah pakai bahasa roh untuk berkhotbah atau bernubuat. Maka perlu ditafsirkan. Nah cara menafsirkan itu begini. Ada 2 cara yang Tuhan pakai. Misalnya cara personil. Saya berkhotbah pakai bahasa roh. Saya ucapkan bahasa roh beberapa kata, lalu saya terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri. Nah ini cara bisa dipakai, tapi kurang meyakinkan. Karena orang akan curiga, paling lu buat-buat, bukan lu buat. Nah Tuhan pakai cara kedua. Saya berkhotbah atau bernubuat pakai bahasa roh, lalu Tuhan memakai seorang, katakanlah memakai saudara Elia Miren, menafsirkan bahasa roh yang saya ucapkan. Saya ucapkan beberapa kata, saya berhenti. Lalu Elia Miren tafsirkan. Nah sebelum Elia Miren tafsirkan bahasa roh yang saya ucapkan, di dalam pikiran saya Tuhan sudah kasih tahu artinya begini. Maka waktu Elia Miren tafsirkan, persis seperti yang ada dalam pikiran saya. Itulah seiring dan sejalan dalam roh. Ya harus bisa dimengerti. Nah ini roh karismaton. Tapi di ayat yang ke-28 berubah lagi. Kita lihat ada dorea di sini. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Hanya boleh menggunakan bahasa roh berkata kepada dirinya dan Allah. Nah ini adalah bahasa roh jenis dorea. Enggak usah ditafsirkan. Enggak ada yang mengerti. Karena kita sedang berbicara dengan Tuhan. Sedang berdoa dengan Tuhan. Sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Maka tidak perlu ditafsirkan. Nah, bayangkan hanya dalam 2 ayat saja. Kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang karismaton, mana yang dorea, mana bahasa roh yang bisa dimengerti dan bisa ditafsirkan, mana yang tidak bisa dimengerti. Kacau. Itulah yang saya katakan benang kusut.
Ketika Anda tidak memahaminya, akan semakin kusut. Nah, supaya tidak semakin kacau, semakin kusut, tentang bahasa roh, saya akan jelaskan lagi tambahan ada 2 sesi. Oke, 2 sesi tentang bahasa roh dengan topik sesi 12, 2 macam bahasa roh, volume pertama, dan topik yang ke-13, 2 macam bahasa roh, volume yang kedua. Karena itu bagi Anda yang merindu mengetahui lebih jauh tentang kedua jenis bahasa roh, di mana bedanya, di mana manfaatnya, dan sebagainya, silakan ikuti sesi pelajaran 12 dan 13. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyingkapkan kebenaran-kebenaran kepada kami. Semoga apa yang hamba-Mu jelaskan ini menjadi penyeimbang. Mungkin menjadi semacam counterpart agar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Stephen Tong dan juga Saudara Elia Miren memiliki pembanding supaya jemaat bisa melihat dengan jeli, bisa melihat dengan lebih jelas penjelasan manakah yang lebih alkitabiah. Kami tidak boleh saling membenci, kami tidak boleh saling menyerang, tapi kami diizinkan untuk saling menasihati sebagaimana Priskila dan Aquila yang menuntun Apolos untuk memahami kebenaran firman-Mu. Padahal Apolos adalah seorang debater, seorang yang ahli dalam kitab suci. Namun tentang Roh Kudus, ternyata Apolos juga kurang mengerti. Sehingga dijelaskan oleh Priskila dan Aquila. Semoga hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan yang sudah tinggi jam terbangnya, juga berkenan untuk belajar. Kami sama-sama belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu Tuhan, biarkanlah kami saling menasihati dengan kasih, saling membangun dengan kasih, saling memberikan pengajaran dengan kasih. Karena itu berikanlah hati seorang murid, berikanlah telinga seorang murid, dan kerendahan hati seorang murid kepada kami semua pelayan-pelayan-Mu. Karena kami rindu memberitakan ajaran yang sejati, ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan. Semoga setiap penonton yang sudah menonton sesi yang ke-11 ini, mereka mengerti dan juga akhirnya mereka akan sebarkan video saya yang satu ini supaya mencerahkan banyak orang. Sehingga banyak orang mengenal kebenaran-kebenaran ini. Dan diberkatilah mereka yang menyebarkan video ini untuk memberikan pengajaran supaya jangan takut, tetap berbahasa roh. Karena berkomunikasi di dunia roh dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang penasaran ingin mendalami lebih jauh tentang kebenaran-kebenaran Alkitab, bisa menghubungi kantor sekretariat kami. Demikian pula bagi mahasiswa teologi online. Kami punya STT online yang sama dengan ITAI, Institut Teologi Ala Esa, cuman saya lebih fokuskan di sini adalah Sekolah Tinggi Teologi GCC, artinya Jesus Class Curriculum. Oke, GCC, Jesus Class Curriculum. Ada 10 pertanyaan. Setiap sesi dari topik Roh Kudus ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Pertanyaan pertama, mengapa kitab suci atau Alkitab umat Kristen sulit dimengerti? Yang kedua, mengapa doktrin Roh Kudus itu sulit dimengerti? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan glosa atau glosolalia? Dan diambil dari bahasa apakah itu? Apakah manfaat utama dari bahasa roh? Manfaat utama dari bahasa. Kemudian yang kelima, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15, Paulus membagi bahasa menjadi 2 macam. Tuliskan dan jelaskan secara ringkas kedua macam bahasa itu. 6. Dengan bahasa apakah sesama malaikat dan sesama iblis itu berkomunikasi di antara mereka?
7. Tuliskan 4 macam roh. 8. Tuliskan teks ayat Alkitab bahwa bahasa roh itu memang tidak ada manusia yang bisa mengerti. 9. Pada hari Pentakosta ada 15 suku bangsa yang saleh yang bisa mengerti bahasa roh. Tuliskan ke 15 suku bangsa itu. 10. Bahasa roh ada 2 jenis. Tuliskan dan jelaskan secara ringkas. Saudara yang ikut sekolah teologi online, silakan jawab, ketik rapi dan kirim kembali ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.